Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali sejarah kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir sebelumnya sudah kita selesaikan kisah sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana keutamaan beliau itu yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, bahwa posisinya itu selalu disebut oleh Rasul Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah. Seandainya beliau Abu Ubaidah ini masih hidup ketika meninggal Umar, ketika syahidnya Umar, maka semua Abu Ubaidah lah yang akan menjadi khalifah. Namun Abu Ubaidah syahid ketika wilayah Syam terkena Ta'un. Ta'un ini, kalau kemarin kita ada COVID ya, COVID kena hari ini, kalau nggak bawa rumah sakit biasanya panjang umur. Kalau bawa ke rumah sakit masa itu meninggal bukan karena nggak ada pengobatan, Pak, karena terasingkan, terisolasi, macam-macam lah ya. Kondisi lah begitulah waktu itu ya. Ta'un ini lebih mengerikan, Pak. Kena pagi malam meninggal, kena malam pagi meninggal. Jadi benar-benar penyakit yang pada masa itu obat nggak ada obat. Maka apa solusi? Mungkin coba. Mungkin yang termasuk yang COVID kemarin ada referensi cara sahabat ketika mengobati Ta'un. Gimana caranya? Yang dari luar nggak boleh masuk ke dalam, yang dari dalam nggak boleh keluar. Yang dari dalam nggak boleh ngumpul-ngumpul. Maka pada masa itu ada yang mengasingkan diri ke gua-gua, ada yang mengasingkan diri ke daerah-daerah terpencil. Barulah Ta'un itu selesai. Karena khalifah pada masa itu melihat ini wabah yang belum pernah terjadi dan belum tahu obatnya apa, dan yaitu solusinya akhirnya nggak boleh seperti kita kemarin, nggak boleh kerumun-kerumun, nggak boleh ngumpul-ngumpul, sampai akhirnya wabah tersebut hilang. Namun salah satu sahabat mulia yang meninggal karena akibat Ta'un ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Khalifah Umar ingin menjenguknya, kan beliau gubernur Syam, ketika menjenguk disampaikan, diberikan masukan oleh penasehat Umar, wahai Khalifah, baiknya jangan ke sana ya, karena kalau ke sana juga tidak bisa berbahaya buat beliau. Maka ketika sahabat bertanya, apakah aku takut mati wahai Umar? Kata Umar, aku bukan takut mati, tapi aku pergi dari satu takdir yang ditentukan Allah ke takdir yang lain. Akhirnya beliau, maksudnya apa? Kan masuk ke daerah yang terkena wabah itu sebuah takdir ketika ingin masuk ke sana. Tapi menghindari tempat itu pun pilihan, ya, bukan sesuatu yang berdosa. Makanya Umar memilih takdir Allah yang lain. Namun sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah syahid karena terkena wabah Ta'un. Meninggal karena terkena wabah Ta'un. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat mulia yang ke-10 yang disebutkan dalam satu hadis sebagai penduduk surga, ya, ahli surga, yang disebutkan dalam satu hadis tanpa terputus gitu ya. Ada banyak sahabat yang Rasul menyatakan bahwa ini seperti Khadijah masuk surga, Aisyah masuk surga. Tapi yang dalam satu teks hadis, maka yang terakhirnya adalah disebut Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka malam hari ini kita masuk ke sahabat mulia berikutnya, yaitu Suhaib Ar-Rumi.
Suhaib Ar-Rumi. Kalau dari namanya orang mana? Suhaib Ar-Rumi. Rum dari mana? Rum Romawi. Baik. Ini bukan orang Romawi, Pak. Ya, nanti kita akan masuk ke bahasa beliau. Tapi karena lama beliau tinggal di Roma, di wilayah kekuasaan Romawi, sehingga beliau disebut dengan mendapatkan kunyah Suhaib Ar-Rumi. Ada yang ingat nggak penggalan kisah beliau dalam sirah Nabi? Ketika sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, beliau ini adalah sahabat yang ketika hijrah dihadang oleh Quraisy. Dia katakan, orang Quraisy mengatakan, Suhaib, dulu engkau datang ke sini dalam keadaan miskin, dan sekarang engkau kaya raya, dan engkau ingin meninggalkan Mekah dengan membawa semua kekayaan ini. Kata orang Quraisy. Kata Suhaib, kalau memang yang kalian inginkan adalah hartanya, ambil semua. Ingat ya? Nah, penting ingat dulu. Namanya nggak tahu. Inilah sahabat Allah Suhaib Ar-Rumi. Beliau ini adalah terlahir dari keluarga yang kaya raya, orang kaya. Ayahnya itu adalah seorang penguasa Al-Ubbala, yang mana ayahnya adalah di bawah kekuasaan Kisra. Maka kalau kita bilang Kisra, lihat lahirnya berarti di mana? Dia lahir di Mosul di Irak. Iran itu wilayah kekuasaan Persia, Kisra. Ya, adapun daerah Syam wilayah kekuasaan Romawi. Nah, Suhaib Ar-Rumi ini aslinya, ya beliau karena lahir memang di Irak, beliau masuk bagian dari Jazirah, bukan masuk wilayah kawasan Jazirah Arab. Nah, beliau ini adalah anak dari penguasa, dan dia hidup di sebuah istana yang menghadap ke Sungai Furat. Jadi masa kecilnya orang yang cukup berada, gitu ya, bukan orang biasa-biasa saja. Namun ayahnya adalah dari Bani Umair dan ibunya dari Bani Tamim dari Quraisy. Ya, tetapi Suhaib dikenal dengan Ar-Rumi karena ia hidup dalam waktu yang lama di negeri Romawi. Apa yang menyebabkan dia tinggal di Romawi? Maka pada satu hari ketika ia sedang berrekreasi, orang kaya kan biasa rekreasi ya, pakai jet pribadi gitu ya. Itu orang kaya ya wajar. Kalau kaya itu, walaupun mengaku dirinya sederhana, tapi kalau naik jet pribadi pengusaha dengan banyak outlet, jadi nggak apa-apa kalau kita jangan. Maka Suhaib ini karena anak raja, anak-anak penguasa, ya biasa rekreasi dan masih ditemani oleh pengawal-pengawalnya, ada pengawal. Ya, maka ketika dia sedang berekreasi tersebut, dia dibegal, dirampok. Kalau penguasa Indonesia nggak ada yang berani merampok, aman. Dari ujung rambut ke ujung kaki, nyamuk aja susah tembus pengawalan. Kalau ini kena begal, kena rampok, sehingga ketika dirampok semua pengawalnya mati, dibunuh semuanya, dan Suhaib ini ditawan. Dan dia berpindah dari satu majikan ke majikan yang lain, dan yang paling lama dia ditawan oleh orang Romawi. Sehingga nanti Suhaib ini ketika
akhirnya nanti dibeli oleh seorang penguasa seorang saudagar Quraisy, yaitu Abdullah bin Jud'an. Ini orang baiknya Quraisy gitu. Ketika dia dibeli oleh orang Quraisy nanti, ketika dia bicara bahasa Arab agak kesulitan, agak gagal, nggak terlalu lancar karena terlalu lama tinggal di Romawi menjadi sebagai seorang budak. Nah, makanya kenapa Suhaib ini akhirnya nanti lebih terkenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi, padahal dia bukan orang Romawi. Romawi ini didapati karena lama dia menjadi budak, ya, orang kaya raya jadi budak. Ya, mudah-mudahan sih kita nggak jadi itu ya. Ini buat kisah ini aja, buat pelajaran. Bapak suka mancing. Nah, maka Suhaib ini akhirnya dibeli gitu ya oleh Abdullah bin Jud'an, dan kemudian dia dimerdekakan. Itu diantara satu periwayatan. Tapi ada periwayatan yang menyebutkan Suhaib kabur dari majikannya yang dari Romawi, kabur sengaja menuju ke Jazirah Arab, ke Mekah. Karena dia pernah bertemu dengan pendeta Nasrani di Romawi, dia mendapatkan informasi bahwa akan lahir Nabi akhir zaman di kota Mekah. Makanya dia kabur dari Romawi, sengaja menuju ke kota Mekah. Selain Mekah ini adalah wilayah Mekah Madinah, ini wilayah yang tidak dilirik oleh Romawi dan Persia. Ini daerah tandus, daerah yang nggak ada yang bisa dibanggakan secara penghasilannya, dan wilayah nggak menarik ya, wilayah tidak menarik masa itu. Jalan dari Romawi ke Mekah, pesawat. Allah pasti berkuda kali ya, perjalanan jauh. Maka Suhaib Ar-Rumi akhirnya menetap di Mekah. Awal datang ke Mekah dia sebagai seorang mantan budak, jadi nggak punya apa-apa juga. Ya, tapi dia menjadi pengusaha dan akhirnya nanti menjadi salah seorang yang kaya juga di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi secara fisik beliau adalah orang yang kulitnya kemerahan. Kulit kemerahan bukan artinya merah, Pak. Putih kemerahan gitu, benar-benar putih. Kena panas jadi sangat merah wajahnya. Yang bule. Orang bule. Nah, kemudian beliau ini adalah memiliki rambut yang tebal, yang lebat gitu ya, dan perawakannya sedang, maksudnya nggak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Lisannya sedikit gagap berbahasa Arab karena lamanya tinggal di Romawi. Kemudian orangnya suka guyon, bercanda, orangnya suka bercanda, tapi orangnya juga cerdik dan juga responsif. Setelah dia tinggal di Mekah dengan cukup lama, sampai akhirnya dia mendapat kabar tentang Nabi akhir zaman. Artinya dia sudah mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad. Kemudian dia bukan termasuk yang as-sabiqun al-awwalun yang 7 orang awal masuk Islam, tapi dia baru masuk Islam setelah Nabi berdakwah di Baitul Arqam. Itu kan sudah cukup, mungkin sudah lebih setahun kali ya. Setelah setahunan baru Nabi berdakwah di Baitul Arqam. Karena di antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua itu jaraknya hampir 6 bulan. Dari Iqra bismillahirrahmanirrahim sampai wahyu yang ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, itu jaraknya kurang lebih 6 bulan. Karena pada masa fase tersebut meninggalnya Waraqah bin Nawfal, sepupunya Khadijah, ya, yang dia pernah mengatakan seandainya aku nanti masih panjang umur sampai engkau diutus menjadi nabi,
maka aku pasti akan mengikutimu gitu ya. Tapi dia meninggal pada masa fase itu. Maka kalau lihat dari fase itu sampai Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Baitul Arqam yang kurang lebih fase-fase hampir setahunan lah kurang lebih. Maka pada saat dia akan masuk Islam, dia tahu bahwa Nabi berdakwah di Baitul Arqam. Maka dia datang ke Baitul Arqam. Pada saat mau masuk ke Baitul Arqam, dia bertemu dengan Ammar. Ada yang tahu Ammar bin Yasir. Ibunya, ayahnya, ibunya adalah wanita syahid pertama. Ya, wanita syahid pertama. Ayahnya juga, atau yang syahid awal di Mekah itu ya ibunya Sumayyah dan juga Yasir, ayahnya Ammar. Dia bertemu dengan Ammar, dan Ammar ini ketika ayah ibunya meninggal itu umurnya itu kurang lebih 10 tahunan. Artinya ketika dia masuk Islam, berarti ya di bawah itu ya. Siapa Suhaib Ar-Rumi tadi bertemu dengan Ammar, ditanya Ammar, anak kecil kan. Kalau kita masih kelas 10 di umur 9 tahun, kelas berapa SD? 7, 8, 9 kelas 4 SD. Kan kita panggil barbar gitu ya. Mau kemana? Mau ngapain? Ini mau ingin dapat apa? Ingin masuk Islam, ingin mendengar dakwah Nabi. Akhirnya Ammar dengan Suhaib masuk bersama-sama ke dalam rumah Arqam bin Arqam, dan dia mendengarkan dakwah Nabi sampai akhirnya memutuskan masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, maka Ammar bin Yasir ini terus berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai nanti akhirnya ada 7 orang yang awal-awal masuk Islam itu yang menampakkan keislamannya. Jadi dari sekian puluh kan selama masa di Mekah, periode Mekah itu yang masuk Islam tidak lebih dari 100 orang. Kalau nggak salah 70-an. Sampai nanti hijrah ke Habasyah, hijrah 1, hijrah 2. Maka Ammar ini bagian dari yang 70 itu, yang kurang dari 100 tadi itu. Dari semua yang sudah masuk Islam itu, maka ada 7 orang yang menampakkan keislamannya. Artinya Quraisy tahu dia Islam. Yang lainnya Islam tapi orang Quraisy enggak tahu. Ya, karena mereka sembunyikan keislamannya. Maka di antara yang 7 itu yang pertama adalah Rasulullah jelas. Namun Rasul ada yang menjaga beliau, yaitu pamannya Abu Thalib, sehingga Quraisy tidak bisa terlalu banyak menyentuh Nabi, bahkan tidak bisa menyiksa Nabi ketika masa Abu Thalib masih hidup. Kemudian ada Abu Bakar. Abu Bakar karena ini adalah orang saudagar, dan orang yang dihormati oleh kaumnya, sehingga Abu Bakar pun tidak banyak bisa disentuh oleh Quraisy. 2 orang ini yang nggak bisa disentuh. Nah, yang lainnya berarti 5 orang lainnya, yaitu Ammar, ini bukan lagi disentuh nih, disiksa habis-habisan. Karena yang kisah kita sebelumnya, Umar sebelum masuk Islam setiap hari itu berjanjian sama Abu Sufyan, besok siapa lagi mau kita gebukin. Ini sahabat-sahabat yang ketahuan masuk Islam digebukin sampai mereka mau menyatakan balik lagi ke agama nenek moyang mereka. Maka yang pertama yang diketahui keislamannya tapi tidak ada yang bisa membela. Ya. Itu pertama Ammar, kemudian Sumayyah ibunya Ammar, kemudian Suhaib Ar-Rumi dari yang sedang kita kisahkan. Kemudian ada lagi nanti Bilal bin Rabah. Insyaallah nanti kita akan sampai ke kisah beliau. Kemudian Miqdad. Nah, 5 sahabat ini mereka kelima-limanya adalah hamba sahaya. Karena Islam itu bermula dari para orang-orang kalangan bawah, ya, orang-orang kalangan bawah. Jadi bukan Islam itu datang langsung banyak dari
penguasa mereka, yang memiliki posisi tinggi itu hanya beberapa sahabat saja. Seperti Abu Bakar kan punya posisi, ya, dimuliakan oleh kaumnya. Nah, 7 sahabat ini, 7 orang inilah yang awal-awal masuk Islam, yang 2 tadi masih nggak banyak mendapatkan siksaan karena dimuliakan. Namun 5 sahabat ini sahabat-sahabat yang begitu kuat siksaannya. Kemudian hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Beliau karena semakin beratnya tekanan siksaan dari Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah, sampai Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah 2 kali, ya. Hijrah yang pertama, hijrah yang kedua, dan yang terakhir, yang ketiganya adalah hijrahnya Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah. Berdua saja itu ke Taif, nggak ada sahabat yang ikut. Yang keempat berarti baru Nabi memerintahkan semua sahabat untuk hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat yang lain itu sudah duluan Pak hijrah, ya. Yang tinggal di Mekah ini hanya beberapa orang saja. Nabi dengan keluarga, Sayyidina Abu Bakar dengan keluarganya, dan Suhaib. Ini sahabat-sahabat ini orang-orang yang terakhir keluar dari kota Mekah untuk hijrah ke Madinah. Ketika Suhaib tahu tentang informasi hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka pada malam hari itu juga Suhaib itu ikut hijrah. Inginnya dia berhijrah dengan Rasul, ya, dia ingin berhijrah dengan Rasul. Dia dapat informasi itu, ingin hijrah bersama dengan Rasul, misalnya ikut gitu ya. Walaupun Nabi yang diajakkan cuma satu, Sayyidina Abu Bakar, yang memang Nabi datang pada siang hari ke rumah Sayyidina Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Namun beberapa sahabat, Suhaib ini juga tahu dan dia berkeinginan hijrah bersama Nabi pada malam hari itu. Namun Quraisy menghalang-halangi. Banyak posko, ya, banyak posko pemeriksaan. Artinya susah keluar dari kota Mekah. Sampai akhirnya Suhaib berhasil keluar dari kota Mekah, tapi tidak bisa bersama-sama dengan Rasulullah. Rasul seperti yang sudah kita kisahkan sebelumnya, Nabi nggak langsung menggunakan jalur utama perjalanan ke Madinah, tapi Nabi memutar ke belakang, ya. Mutar ke belakang, yang mestinya nyampe hanya dalam beberapa hari. Nah, ini Nabi nyampe baru 1 mingguan, lama, jauh betul, 2 kali lipat perjalanannya, melewati gunung bebatuan. Nah, adapun Suhaib ini dia hijrah langsung sendiri. Nah, ketika dia keluar dari kota Mekah, ada beberapa Quraisy yang mengetahui keluarnya dia, sehingga dia dihadang, gitu ya, dikejar. Dan Suhaib ketika akan keluar dari kota Mekah ini, dia membawa 40-an anak panah, busur. Dia termasuk sahabat yang mahir dalam memanah. Dia bawa 40-an anak panah, kemudian dia bawa pedang ketika hijrah malam itu. Dan di tengah perjalanannya dia dihadang oleh Quraisy, ya, dikejar dan berhasil dihadang. Yang pastinya Quraisy tidak sendirian, banyak. Maka kata Suhaib, kalau kalian memaksa ingin menghalangiku, aku punya banyak anak panah. Aku pastikan setiap anak panah ini di kepala kalian. Aku pastikan satu anak panah ini buat kalian satu-satu. Maka kalau memang kalian maju, majulah. Kalaupun anak panah ini habis, aku punya pedang. Artinya Suhaib ini sudah siap perang walaupun sendirian, gitu ya. Beliau siap melawan Quraisy walaupun sendirian. Kemudian orang Quraisy nggak jadi keder juga gitu ya. Ini orang udah siap perang juga gitu. Akhirnya kata orang Quraisy, nah dia pakai psikologi itu Quraisy. Mereka katakan, wahai Suhaib, engkau datang ke Mekah dalam keadaan miskin, dan engkau sekarang kaya raya, dan engkau ingin pergi meninggalkan kota Mekah ini setelah kaya, kau bawa semuanya. Maksudnya itu enak sekali ya kamu ya. Dan dulu masuk ke sini miskin, terus kamu kaya, terus kamu pilih bawa ini semua harta-hartamu ke Madinah. Kemudian kata Suhaib, kalau yang kalian inginkan adalah harta, ambillah semuanya.
Kalau yang kalian inginkan adalah harta, aku ambillah semuanya. Bahkan saya mengatakan, aku ada orang Quraisy yang berhutang kepada aku si fulan, dia sebutkan namanya, silakan tagih, minta hutang itu dan kalian ambil aja. Sampai sedemikian rupa beliau benar-benar melepaskan semua apa yang beliau miliki. Jadi benar-benar gak bawa apa-apa, Pak. Kebayang apa? Udah kerja puluhan tahun, punya semuanya. Terus pas mau keluar dari kota tersebut gak boleh dibawa. Kira-kira Pak, kalau kita di posisi itu lanjut apa lagi? Lanjut apa lagi? Pribadi. Maka kalau kita tahu isi roh Nabi, Pak, kita tahu benar. Atau bahkan kan ada orang kadang bilang gini, Pak, ya, enak ya jadi sahabat Nabi. Kalau lihat kisah begini, apa enak nih sahabat? Luar biasa tantangannya. Khawatirnya kita kalau hidup zaman itu berat mungkin dapat hidayah, gitu ya. Susah kita dapatnya. Karena benar-benar hanya orang-orang terpilih dan orang punya keyakinan yang cukup kuat yang bisa bertahan dengan Nabi di awal-awal dakwah. Di awal-awal dakwah Islam itu. Maka Suhaib Ar-Rumi tadi setelah dia melepaskan semua kekayaannya, dia terus berangkat menuju ke Madinah dan dia bertemu dengan Rasul ketika Nabi masih di Kuba. Kan Nabi ketika hijrah ke Madinah kan langsung masuk kota Madinah ya. Mampir dulu di Kuba beberapa hari, beliau bikin masjid yang pertama sekali itu masjid Kuba di sana. Kemudian pas hari Jumatnya dilaksanakan sholat Jumat pertama di sana. Nah, Suhaib itu bertemu dengan Nabi di sana. Dan Nabi ketika Suhaib datang, Jibril datang turun, Pak. Nah, Jibril datang turun dan turun surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 207, boleh dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 207. Nah, surah ini turun khusus untuk Suhaib Ar-Rumi. Ya. Apa isinya? Itu satu ayat penuh ya. 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Satu ayat ini bercerita khusus tentang perilakunya Suhaib. Ya, karena perilakunya yang meninggalkan semua harta kekayaannya, perniagaannya demi menyelamatkan akidahnya. Bahkan Nabi dalam hadis Nabi beliau bersabda, Robihul bai'i Aba Yahya, Robihul bai'i Aba Yahya, sungguh telah beruntung. Robihul bai'i itu artinya Robih itu beruntung ya. Robihul bai'i, sungguh telah beruntung jual belinya Aba Yahya, ayahnya Yahya, wahai Abu Yahya. Bukan ayahnya, tapi wahai Abu Yahya. Abu Yahya ini kunyah, nanti kita kisahkan di situ sedikit. Nah, bahwa Nabi sering sekali memberikan perumpamaan setiap pengorbanan yang kita lakukan itu sebagai sebuah jual beli. Karena kita umumnya lebih gampang memahami tentang transaksi gitu ya. Ketika sudah bicara tentang untung, mungkin kita lebih paham. Bukan maksudnya Nabi mengatakan bahwa Islam ini jual beli kan. Tapi untuk memudahkan memahamkan umat bahwa transaksi yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Yang kita lakukan tidak sia-sia,
tapi dia memiliki keuntungan. Maka Nabi memuji perilaku Suhaib Ar-Rumi dengan mengatakan bahwa telah beruntung jual belinya Abu Yahya karena perilakunya tadi meninggalkan semua harta kekayaannya demi menjaga akidahnya. Sehingga Suhaib Ar-Rumi datang ke Madinah, dia mengawali lagi dari awal, sama seperti halnya Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf juga seperti itu, semua kekayaannya ditinggal. Kemudian kisah Umar tentang Suhaib Ar-Rumi. Maka pada masa Sayyidina Umar, beliau mengatakan seperti ini, kalau bukan karena 3 perkara, maka sungguh kalau bukan karena 3 perkara, aku jadi orang yang paling percaya dengan Suhaib. Ada 3 hal yang membuat Umar itu belum menjadikan Suhaib ini orang terpenting dalam kekhalifahannya, yang waktu awal-awal itu. Kemudian Umar datang kepada Suhaib bertanya. 3 pertanyaan Umar kepada Suhaib. Sayyidina Umar bertanya kepada Suhaib Ar-Rumi. Yang pertama, kenapa engkau dipanggil dengan kunyah Abu Yahya, sedangkan engkau belum memiliki istri? Ya, gimana punya anak? Istri belum punya gitu ya. Maka itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, engkau menyatakan diri orang Arab. Ya, Suhaib menyatakan diri orang Arab, padahal engkau dari Romawi. Ya, Umar belum tahu silsilahnya sebelumnya, silsilah Suhaib sebelum dia datang ke Mekah. Kemudian yang ketiga, Umar juga bertanya, engkau memberi makan dalam jumlah yang besar dan itu adalah pemborosan. Ya, artinya ngapain hambur-hamburin uang buat makan-makan aja? Maka Suhaib Ar-Rumi menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa aku dipanggil kunyah dengan Abu Yahya walaupun aku belum nikah? Bahwa Abu Yahya ini adalah pemberian langsung dari Rasulullah. Itu yang tadi Rabi'ul Baini Aba Yahya. Rabi'ul Baini ya Aba Yahya, ya. Sungguh telah beruntung perniagaan engkau wahai Abu Yahya. Sehingga Suhaib Ar-Rumi menggunakan kunyah Abu Yahya ini sebagai kunyahnya dia, walaupun beliau belum memiliki anak. Jadi bukan ngaku-ngaku sendiri gitu, bukan buat-buat sendiri, tapi langsung pemberian dari Rasulullah, yang penghormatan dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, kenapa engkau mengatakan dia orang Arab padahal engkau terkenal dengan orang Romawi gitu ya, namanya Suhaib Ar-Rumi. Maka Suhaib menjelaskan tentang silsilahnya, bahwa dulu aku adalah dilahirkan di Mosul, Irak, ya. Kemudian aku ditawan dan menjadi budak lama di Romawi sampai akhirnya aku kembali lagi ke Mekah, ke Jazirah Arab. Nah, maka kalau secara nasab aku orang Arab, ya, walaupun terkenalnya orang Romawi. Kemudian yang ketiga, kenapa melakukan pemborosan? Maka Suhaib menjawab, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna khiyarakum man at'amat ta'ama wa raddas salam. Suhaib Ar-Rumi menjawab dari pertanyaan Umar tadi, sesungguhnya orang terbaik dari kalian, inna khiyarakum, ini sabda Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Memberi makan dan menjawab salam, 2 perkara yang Nabi katakan orang terbaik dari umatku. Inna khiyarakum man at'amat ta'am wa raddas salam.
ya, dan dia menjawab salam. Oleh karena itu aku memberi makan orang banyak gitu, sahabat banyak. Nah, makanya kalau di antara sunnah ya, kalau ada tamu datang jangan sampai pulang belum ada yang dia minum gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa dikasih makan. Maka beberapa ada ya, kalau kami di akhir kalau kita tamu datang nggak bakal bisa keluar Pak dari rumah itu kalau belum makan. Kalau nggak ada makanan pas kita datang dia langsung nyari Pak, dia nangkep. Kalau misalnya biara gitu ya, biara ayam bebek apa, dia langsung nangkep seekor dia potong. Seketika itu Pak. Pas dia kita tahu datang dia langsung diambil. Dan kalau minimal kalau yang sudah kita kenal misalkan hanya datang pertama sebentar, makanya awal-awal saya kesini juga bingung ya, karena kami di sana nggak pernah minum teh tawar, minumnya pasti teh manis, minimal teh manis. Maka pas awal-awal datang ke sini, kok ada di sini juga? Tapi kesini ya udah mulai adaptasi ya. Tapi awal-awal bingung karena ya saya bersama di sana gitu ya, dari kecil sampai sekolah. Tahunya yang pertama pasti teh gitu, teh manis tuh ya. Tapi setelah tahu ada itu, baik, baik siapa? Baik, maka karena perkara tersebut maka terjawablah semua pertanyaan Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar menjadikan Suhaib ini adalah orang kepercayaan beliau, penasehat. Bahkan disebutkan dalam keutamaannya Suhaib ini ya, ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, dia disolati, yang menjadi imam sholatnya dia adalah khalifah, yaitu Sayyidina Umar. Namun ketika Sayyidina Umar meninggal, mestinya yang menyolati adalah khalifahnya siapa? Sayyidina Utsman. Ini kan yang menyolati Sayyidina Umar adalah Suhaib Ar-Rumi. Karena pada masa transisi ketika Sayyidina Umar kena tusuk, kan beliau nggak langsung mati. Ada beberapa hari, semingguan kalau salah ya. Ada beberapa hari yang beliau minta juga beberapa penasehat sahabat-sahabat yang dijamin surga itu untuk berkumpul ya, untuk menentukan siapa khalifah setelahnya. Dan selama masa itu yang menjadi imam sholat itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Jadi kedudukan Suhaib Ar-Rumi pada masa Umar itu Suhaib Ar-Rumi dekat pada posisinya. Ini orang kepercayaannya Sayyidina Umar. Selain memang bacaan beliau bagus gitu ya dalam membaca Al-Quran untuk jadi imam sholat. Maka setelah terpilih Sayyidina Utsman menjadi khalifah ya, barulah kemudian nanti berganti. Baik, masih ada beberapa sirah beliau sedikit lagi. Insya Allah mungkin nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله